ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Babur Rahmah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fi ilmil hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas bab yang keempat tentang meninggalkan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Kita masuk pada hadis yang ke-11 dari bab yang keempat, yaitu larangan memukul di bagian wajah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Jika salah seorang dari kalian hendak memukul, maka dia wajib menghindari wajah, artinya wajib untuk tidak memukul wajah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2559, dan juga hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2612. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kata qatala yang ada pada hadis ini, kalau kita artikan secara letterlek, kata-kata qatala aslinya bermakna memerangi atau juga berkelahi. Para ulama menjelaskan di dalam hadis ini, kata qatala artinya adalah daraba atau memukul. Jadi bisa kita artikan dalam hadis ini secara bahasa Indonesia, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh. Apabila salah seorang dari kalian ingin memukul, maka dia wajib menghindari pemukulan wajah. Itu maksud daripada hadis ini.
Apakah memukul tersebut dilakukan karena alasan yang dibenarkan agama, misalnya dalam rangka untuk mendidik atau mentarbiyah seseorang, atau memukul yang sifatnya diharamkan, misalnya karena pertikaian, karena perdebatan, perkelahian, pertengkaran yang disebabkan emosi, sehingga kalau kita tuntaskan ya, makna dari hadis ini adalah jika salah seorang dari kalian memukul, maka dia wajib menghindari wajah. Artinya jangan sampai memukul wajah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau memberikan judul khusus tentang pembahasan ini. Disebutkan jika seseorang tuan memukul budaknya, maka dia harus menghindari wajah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dari hadis ini menunjukkan bukti yang sangat jelas dan sangat terang benderang bahwa Islam adalah agama yang indah. Dalam perkara besar seperti dalam peperangan sekalipun, Islam pun mengajarkan adab dan etika. Di antaranya tidak boleh membunuh laki-laki yang sudah tua, sudah renta. Tidak boleh juga membunuh para wanita, dan juga tidak boleh membunuh anak-anak kecil lagi belia. Dan sekiranya seseorang terbunuh di dalam peperangan, Islam pun juga melarang kita semua ya, tidak boleh untuk memutilasi mayit. Tidak boleh juga ketika berperang ya, merusak tempat ibadah orang-orang kafirin dan musyrikin. Nah, hal-hal demikian dilarang dalam Islam karena tujuan utamanya bukanlah ya berkaitan dengan tujuan tadi, melainkan agar orang-orang mengenal Islam dan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam perkara semacam memukul pun, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita semua seemosi apapun ya, atau mungkin ya semarah apapun, semurka apapun kita, jangan sampai kita itu memukul wajah. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara bapak ataupun ibu jika terlibat dalam satu pertikaian yang tidak bisa dihindari, misalnya seseorang dari kita ini marah yang sangat luar biasa, emosi yang sangat luar biasa, karena saudaranya bersalah yang menyebabkan dia memukul, maka pemukulan yang dilakukan itu terlarang. Ya, larangannya bertambah jika memukul bagian wajah. Jadi Bapak, Ibu, kalau kita emosi, jaga tangan kita. Jangan sampai kata memukul orang yang kita marah kepadanya. Itu terlarang, dosa. Apalagi jika yang kita pukul adalah wajahnya. Itu lebih dosa lagi. Nah, bahkan melakukan pemukulan yang dibenarkan sekalipun ya tetap dilarang jika memukul bagian wajah. Seperti misalnya kan kita dibolehkan untuk mentarbiyah, mendidik anak kita ya, untuk sekedar supaya dia itu paham dan mengerti apa yang kita didikan kepada dia. Seperti contoh, anak kecil yang berumur 10 tahun, dia belum balik. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari sahabat yang mulia Amr bin Shu'aib an abih an jaddi, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum ya, dan perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka pukulan yang tidak membuat cacat tentunya jika mereka berumur 10 tahun masih meninggalkan salat. Seperti itu. Wadribuhum ala abna'i sinin ya, wadribuhum ya wahum ya, disebutkan di dalam hadis
ya bahwasanya ketika dia berumur 10 tahun. Naam. Wahum abna asri sinin, ya, ketika dia sudah berumur 10 tahun, dia tersebut ternyata meninggalkan ibadah sholat. Di situ kan untuk tarbiyah pendidikan, memukul pukulan yang sifatnya untuk pendidikan buat dia, ya, maka tidak mengapa. Tapi tetap terlarang kita memukul apa? Bagian wajah. Padahal mereka tersebut sudah berumur ya 10 tahun yang diizinkan oleh Nabi untuk memukulnya. Wahum abna'u asri sinin, ya, seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sekali lagi seemosi apapun kita, tidak boleh kita memukul orang. Memukul orang tersebut dosa. Apalagi yang dipukul itu adalah wajah. Nah, kenapa Islam ya mengharamkan kita untuk memukul bagian wajah? Wajah ini bagian yang lembut yang mudah rusak, sehingga akan tampak bekasnya jika dipukul. Selain itu seseorang ternilai tampan atau cantik itu dikarenakan lewat bagian apa? Wajahnya. Jadi dari paras wajahnya kita bisa menilai dia itu tampan, atau kalau perempuan dia tersebut cantik jelita. Jika ternyata tampak luka di bagian wajah atau muka, apalagi sampai timbul kecacatan seperti di hidung, ya, hidungnya patah atau bagian matanya terluka, ya, bonyok matanya, atau bagian bibirnya ya terkelupas, atau maaf giginya misalnya patah, ya, bahkan berkaitan dengan mata bisa sampai buta misalnya, maka ini sangat berbahaya, sangat merusak apa? Keadaan wajahnya tadi itu, sehingga yang tadinya tampan jadi tidak tampan, yang tadinya cantik jelita tidak cantik lagi dikarenakan bekas pukulan tadi itu. Nah, bekas luka yang ada di wajah seseorang akan sangat menyakitkan hati. Jika dia berkaca, dia akan melihat langsung bagaimana wajahnya terluka, tersayat, atau bengkak, atau bonyok, ya, atau misalnya ada bagian yang cacat yang tidak bisa hilang lagi cacatnya, ya, maka untuk memaafkan orang itu sangat susah dan berat karena bagian wajah yang cacat. Berbeda jika yang terluka itu hanya bagian fisik, ya, selain wajah, misalnya tangan atau mungkin bagian punggung dan seterusnya, maka itu lebih ringan dan sangat mudah seseorang itu untuk memaafkan. Karena wajah ini kan mahkota, ya, seseorang itu bisa ternilai tampan, cantik jelita itu lewat mana? Lewat wajah. Nah, maka oleh sebab itu pastikan, ya, jangan sampai seseorang dari kita, meskipun pemukulannya itu, ya, dibolehkan, tapi jangan sampai pemukulan yang bikin cacat. Kemudian juga pastikan ketika kita mentarbiyah anak atau istri kita, dan ternyata puncak tarbiyahnya itu dengan menggunakan pukulan misalnya, jangan sampai apa? Memukulnya di wajah. Seorang suami misalnya memukul istrinya, atau seorang ayah memukul anaknya di bagian wajah, kemudian timbul bengkak, atau mungkin bonyok, atau mungkin memar, ya, di wajahnya. Hal ini akan memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada istri dan anak tersebut. Istri, ya, akan tetap mencetak sikap antum ketika memukul wajahnya istri antum tadi itu. Makanya seorang istri itu akan terngiang-ngiang, teringat-ingat akan perilaku antum ketika memukul wajahnya. Begitupun juga anak, ketika kita sebagai ayahnya atau bundanya, ya, sebagai uminya, memukul anak, ya, di bagian wajah, dia akan teringat tentang perilaku keras yang dilakukan oleh abah uminya yang satu saat dia akan membalasnya nanti. Maka oleh sebab itu jangan biasakan, ya, untuk mendidik, mentarbiyah itu dengan menggunakan pukulan.
Usahakan dengan ucapan saja, ucapan yang lembut, kosakata pilihan dan seterusnya. Nah maka KDRT itu ya, subhanallah, kekerasan di dalam rumah tangga ya, subhanallah, itu bisa terjadi verbal lewat lisannya, bisa juga dengan fisiknya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah begitu pun juga ibu-ibu ya, sekarang ini mungkin sebagian bapak-bapak itu berkeluh kesah. Bukan saya Ustadz yang memukul, malah istri saya memukul saya. Bagaimana hukumnya? Sama. Ya, ketika ibu misalnya memukul suami, ibu dosa. Apalagi yang ibu pukul itu wajah. Ya, kebetulan misalnya istrinya itu subhanallah KTK misalnya. Subhanallah. Atau ya memang punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Antum kecil mungil, sekali dorong ya oleh istri antum jatuh misalnya kan, seperti itu. Kemudian tidak puas sampai di situ istrinya mukul-mukul wajah antum misalnya. Subhanallah, itu dosa. Jadi kalau kita bermasalah, bertikai, jangan sampai memukul bagian badan orang itu. Dan juga apalagi yang dipukul wajah. Wal iyadzu billah. Nah kemudian lebih dari itu, hal ini ya dapat memancing perhatian orang banyak yang bisa jadi menimbulkan masalah yang lebih besar. Antum memukul istri antum, kemudian ya bonyoknya itu kelihatan di wajahnya, bengkaknya di matanya kelihatan, hasil tonjokan antum bapak. Itu mengakibatkan antum bermasalah dengan orang yang dekat dengan istri antum, dengan mertua misalnya, ayah bunda daripada istri antum tersebut, dengan ipar-ipar antum, atau bisa jadi dengan teman-teman istri antum tersebut. Betapa zalimnya antum memukul seorang istri misalnya, seperti itu. Meskipun ya antum ingin mendidik dia agar dia tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang terlarang misalnya. Sebenarnya kan Islam itu mengatur bapak, ketika mendidik ya seorang istri, memukul itu pilihan yang terakhir ketika tidak ada pilihan yang lain. Dan zaman sekarang ini ya sangat berbahaya kalau kita memukul istri tersebut. Jangankan memukul wajah, memukul badannya saja bisa bermasalah dengan hukum, bukan begitu? Nah, tapi kalau dalam koridor Islam diajarkan ya, Islam telah mengajarkan tahapan-tahapan dalam mengatasi istri yang membangkang, yang nusyus ya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatir sifat maksiatnya mereka, nususnya mereka, pembangkangannya mereka, maka berikanlah nasihat kepada ya para wanita tadi itu ya, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Artinya ya, subhanallah, antum ingin mendidik ya, tahapannya itu nasihat dengan kosakata yang baik ya, dengan bahasa antum yang nggak boleh ya keluar rumah pakai hijab, malu dengan Allah, malu dengan masyarakat dan seterusnya, aurat diombar kemana-mana. Tahapan yang kedua, dia masih maksiat juga, kita lakukan tahapan yang kedua ya, agak mulai mengeraskan suara. Aku kan sudah bilang kalau keluar itu pakai hijab. Aku belikan mahal hijab buat dipakai, bukan cuma dipajang doang. Mulai agak meninggi suara. Nah, tahapan yang ketiga itu tidak menegurnya. Tidak menegurnya. Ya, cuek bebek ya, seperti itu. Kalau minta makanan ya, kalau ada asisten rumah tangga, minta lewat asisten rumah tangga. Tidak mau lewat istrinya. Ya, buatkan makanan, buatkan minuman, minta dari asisten rumah tangganya. Kalau kebetulan tidak punya asisten rumah tangga, lewat anaknya, seperti itu. Istrinya dia tidak tegur.
hatta satu kasur. Istrinya ngomong apa, didiamkan saja. Itu cara untuk apa? Agar istri tersebut apa? Mudah untuk apa? Kembali lagi ke jalan Islam. Kemudian tahapan yang keempat, masih saja dia maksiat, keluar rumah nggak pakai hijab juga nih. Ya, kunci kamar kita. Istri dibiarkan di kamar yang lain. Seperti itu. Tahapan yang selanjutnya ternyata masih juga begitu. Nah, baru ini tahapan terakhir, yaitu apa? Pukulan, tapi pukulan seperti anak alay yang lembut banget pukulannya, bukan bikin bengkak, bikin cacat dan seterusnya. Tapi kan subhanallah, ini kan bagi laki-laki yang pemberani. Kebanyakan itu malah yang menjalankan ayat ini ya wanita. Subhanallah. Subhanallah dengan apanya? Aku kan sudah bilang ke masjid. Berjamaah di masjid. Iya. Subhanallah. Ternyata apa? Enggak ke masjid juga. Agak mengeras sedikit suaranya. Pokoknya awas ya kalau enggak ke masjid lagi. Ini istrinya yang begitu. Subhanallah. Ya, khilaf lagi. Subhanallah, sekali-sekali ke masjid berjamaah. Kemudian mau lagi nggak ke masjid lagi. Subhanallah, pas datang suaminya dia kunci kamar langsung. Kunci kamar, ketok-ketok, buka pintu dong. Sana tidur di luar, di ruang tamu. Subhanallah. Atau bisa jadi tahapan ketiga dulu tidak menegur. Ya, langsung nggak ditanya sediain makan. Biasanya kita tahu minumnya apa, kopi, langsung sediakan kopi. Langsung itu ditinggal, nggak diajak untuk duduk bareng, nggak ditegur dulu, nggak berubah juga nih suami. Subhanallah, akhirnya dia kunci kamar. Ini kejadian kan? Dan kebanyakan yang curhat itu ya ibu-ibu, suami yang kadang merasa disikapi seperti itu, tahu-tahu apa? Main kunci kamar. Subhanallah, diketok-ketok, nggak, subhanallah. Ya kalau misalnya istri bersikap seperti itu boleh nggak Ustaz? Ya boleh saja dengan catatan agar suaminya apa? Bisa berubah. Jadi yang zaman sekarang ya, subhanallah, kita katakan, ya bapak-bapak ini ya seperti itu, malah sikap-sikap yang ada pada surah An-Nisa ayat 34 itu dilakukan oleh apa? Oleh istri kepada suaminya. Ya, selama itu kita katakan untuk mendidik suaminya agar menjadi benar, nggak jadi masalah seperti itu. Bahkan puncaknya saking kesalnya istrinya itu langsung nonjok, ke masjid nggak? Ya kan seperti itu. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Nah, jadi sebenarnya aslinya memukul badan itu nggak boleh kita katakan, apalagi sampai apa? Memukul wajah. Jelas Bu? Ada ibu-ibu enggak? Ada pengajian di sebelah sana? Sebentar Bu ya. Nanti bikin pengajiannya setelah jam 11 ya. Nah, tuh ibu-ibu begitu. Subhanallah. Orang lagi ngobrol, dia ngobrol juga. Subhanallah. Padahal ya sudah ngajinya lama seperti itu. Nah memang makanya porsi kajian kita kan laki-laki paling sehari 1 kali. Kalau ibu-ibu tuh sehari 3 kali. Kenapa? Untuk menanamkan kekuatan ya iman dan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala seperti itu. Karena kalau laki-laki itu insya Allah mudah paham. Ya kalau perempuan saya nggak ngomong begitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah jadi sekarang ini kondisinya malah terbalik. Malah suami itu yang takut banget gitu loh. Subhanallah. Ada sesuatu yang diinginkan oleh istrinya diam aja. Apalagi jawabannya sekenanya aja. Si ini kemana ya? Ada tuh di kamar. Hari ini masak apa? Sayur lodeh. Tolong sediakan dong. Subhanallah. Kemudian sudah disediakan. Kamu sudah makan belum? Sudah. Dia ingin menunjukkan kekesalan dia kepada suaminya. Subhanallah. Akhirnya suaminya kan, lu kenapa sih?
Ingat nggak janji abang? Apaan? Akhir bulan nih. Ini Desember udah. Mau kemana? Masa setahunan nggak di rumah doang? Janjinya apa? Setahun yang lalu. Oh iya, aku lupa. Ya, lupa kan khilaf manusia. Lupa terus alasan. Kalau nggak digini ini, abang nggak berubah. Iya kan? Seperti itu. Nah jadi sikap-sikap seperti itu ya Bu ya, seperti itu kita katakan kalau tujuannya untuk mengubah sikap suami yang tadinya jelek jadi baik ya, kita katakan yang tadinya jelek jadi baik ya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ya karena alasan dunia doang kita bersikap seperti itu. Subhanallah. Ya, ketika ada suaminya yang tidak memenuhi tentang dunianya, dia malah bersikap yang aneh seperti itu. Nggak mau negur suami. Sekedarnya aja kalau ngomong, kamar dikunci, kemudian subhanallah keluar rumah tanpa ngomong, tanpa bilang dan seterusnya. Paling dia bilang sama anaknya, nanti bilang ya sama abah, Umi ke Babu Rahmah, bilangin. Suaminya ada di depan, suaminya dengar lagi. Subhanallah. Mama kenapa nggak ngomong langsung aja? Enggak, biarin aja deh, supaya abah sadar. Oh ya. Coba kalau kita ya sebagai suami ya ibu, ya bapak berani begitu sama istri bapak? Ada mungkin sebagian ya, 1-2 deh, kebanyakan penakut kan kita. Daripada kata dia ya udah deh, subhanallah, gencatan senjata aja kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada ya kemarin itu ada curhatan laki-laki, Ustaz gimana ya Ustaz ya? Istri anak kalau marah itu Ustaz, dia teriak-teriak, kemudian subhanallah kalau marahnya memuncak, itu ngunciin kamar Ustaz. Padahal anak salahnya bukan salah yang apa gitu loh. Terlambat datang ke rumah, nggak info, itu doang Ustaz. Oh begitu, subhanallah. Saya pikir ya offset juga perempuan yang seperti itu gitu loh. Cuma ya sedikit hilapnya kesalahannya sampai segitu banget gitu loh. Nah, artinya apa? Kita katakan jangan seperti itulah ibu-ibu. Jelas ya? Nah tapi ada juga yang sebaliknya suami. Ada suami yang kalau sudah kesel marah, dia luar biasa ngancamnya dengan ancaman macam-macam. Ya, dia tahu istrinya lemah. Istrinya lemah dalam artian ya orang tuanya sudah tidak ada. Dia nggak ada saudara. Teman-temannya juga sedikit dan seterusnya. Jadi suaminya itu betul-betul menjadi raja, punya kekuasaan yang luar biasa. Ada kemauan-kemauan suaminya yang tidak dipenuhi oleh istrinya, dia marah yang luar biasa. Ada juga seperti itu. Bahkan yang na'udzubillahnya sampai memukul. Nah maka oleh sebab itu, di dalam Islam itu, aslinya ya, memukul itu haram, kita katakan. Kecuali ada alasan yang syar'inya. Apalagi sampai memukul wajah. Itu lebih lebih terlarang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah kesimpulannya ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, para ulama mengatakan di antara hikmah terlarangnya memukul di bagian wajah adalah karena wajah merupakan tempat terkumpulnya keindahan, dan wajah adalah bagian yang paling mulia dari seorang hamba. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang merendahkan orang lain, pada umumnya dia lakukan dengan menampar wajah atau mendorong kepalanya, itu wujud penghinaan. Atau meludahi mukanya, itu wujud penghinaan. Karena wajah ini adalah tempat yang yang paling mulia dari seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Inti daripada hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, seemosi apapun kita, semarah apapun kita, semurka apapun, jangan sampai memukul badan seseorang yang kita murkai tadi itu. Apalagi sampai memukul wajah, lebih ya terlarang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ya kepada hadis yang ke-12-nya dari bab yang keempat, ya larangan ghadab atau larangan marah. Artinya marah ini sifat yang tercela ya aslinya. Marah memang ada dua. Ada marah yang terpuji, yang mendatangkan pahala. Ada marah
yang sama dengannya adalah tercela atau dosa. Ketika memang kita marah dalam kondisi yang hak ya, seperti itu, maka insya Allah biiznillah kita akan mendapatkan pahala. Kita marah misalnya anak kita sholatnya terlambat, ya bukan dikarenakan ada alasan yang syar'i, tapi sengaja betul terlambat. Wajar kita marah, tapi marahnya itu dengan kosakata yang baik, dengan ya sikap yang baik juga. Jangan sampai apa? Kita katakan menggunakan kosakata yang tidak bagus. Ujung-ujungnya apa? Kita berdosa. Tegas itu kan bukan berarti teriak-teriak ya. Tegas itu bukan berarti mengeluarkan kata-kata yang jorok, apalagi kata-kata yang kasar. Kita marah, kita katakan dalam artian marah yang terpuji dengan sikap yang tetap baik. Jangan sampai hilang akal sehat kita. Seperti itu. Nah, ada marah yang sifatnya tercela. Tidak bisa orang salah sedikit langsung marah. Istrinya salah sedikit marah. Suaminya tidak memenuhi keinginan dia, marah yang luar biasa. Anak-anaknya sikapnya sedikit melenceng, marah yang luar biasa. Kadang yang na'udzubillah lagi, marah tanpa sebab. Kayaknya marah itu jadi hobi banget seperti itu. Nah, macam-macam lah manusia itu. Makanya kadang subhanallah seorang ustadz itu harus terlatih dirinya sabar. Jangan mudah untuk apa? Emosi. Meskipun kelakuan audiennya, murid-muridnya ya, jamaahnya kadang membuat sang ustadz itu nggak enak hati. Subhanallah. Seperti hari ini misalnya, ibu-ibu datang terlambat. Ya kan seperti itu. Itu sebenarnya nggak enak hati. Kita sudah on time banget gitu loh. Jam 9 kurang sudah datang gitu loh. Tapi kan kita harus menjaga sikap juga seperti itu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Ya kita dengan singgungan-singgungan yang baik, dengan kosakata yang baik, sehingga membuat ibu-ibu itu pun juga tidak marah. Apalagi posisi ibu-ibu itu kan lebih tua daripada ustadznya kan seperti itu. Kita juga tidak enak untuk mengatakan kata-kata yang tidak bagus seperti itu. Emosi yang luar biasa. Karena orang kalau sudah melihat seorang ustadz itu pemarah, emosian, mudah untuk melampiaskan ya amarah dan emosinya, kita belajar dari dia juga nggak masuk ilmu itu. Sudah takut sebelumnya. Orang kalau takut itu subhanallah yang ada apa? Bukannya dia tersebut tambah pintar, malah tambah ya maaf, tambah jahil, tambah maaf ya, kalau bahasa kita ya dalam artian tambah ya kurang lah ya seperti itu. Saya nggak ingat kata-katanya nggak bagus ya, ingin mengeluarkan itu ya, tambah ya seperti itulah, tambah dungu lah seperti itu ya, wallahu alam. Artinya orang kalau ketakutan, subhanallah, makanya seorang ustadz itu tetap ketika menyampaikan sesuatu, meskipun ya ada sesuatu yang memang betul-betul penting untuk disampaikan, serius, dengan wajah mimik yang serius, bukan dengan wajah yang marah dan emosi kan seperti itu. Makanya diingatkan itu teman-teman yang suka mudah sekali melampiaskan ya emosinya. Dan subhanallah kita katakan ada seorang teman ya, masya Allah ya, seorang ustadz kita katakan dia itu memang ngomong emosi luar biasa, apalagi melihat kalau jamaahnya itu tidak aktif, apalagi terlambat kata dia. Ana sudah hampir saya meninggalkan kajian. Ustadz sabar, Ustadz sabar. Ya, ingat perjuangan Nabi SAW. Apalagi mungkin ada sikap ya, subhanallah, dijanjikan dijemput on time, gak dijemput misalnya. Dibatalkan penjemputan, disuruh ustadznya naik mobil sendiri. Gimana perasaan kita kata dia. Anak emosi dong seperti itu. Subhanallah, memang emosian orangnya. Kita bilang saat antum gak boleh begitu tetap. Antum tercela. Ada seorang sahabat Nabi namanya Qudamah. Subhanallah, kita tahu sahabat orang soleh, tapi sangat mudah sekali melampiaskan emosi. Gak bisa orang salah sedikit, udah habis. Dan kadang marahnya apa? Diulang-ulang. Kayak kasus misalnya kita nih. Kan cukup kita sekali, ibu-ibu jangan terlambat lagi dong, seperti itu. Dengan bahasa lemah lembutnya kita ya, ini saya, kan seperti itu.
Ya, nggak perlu diulang lagi nanti. Pertengahan, kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Nanti ketemu lagi, awas ya, jangan terlambat lagi. Subhanallah. Nanti ketika panitia telepon, awas ya, jangan terlambat. Apaan begitu? Yang diomongkan orang tua nih. Panitia kan lebih tua daripada kita. Bukan begitu? Kan kita harus ada adab juga. Mereka itu lebih paham lah. Lebih mengerti. Ya sudah cukup satu kali. Itu pun dengan bahasa kita. Kesian lah Ustadz tadi datang awalan. Jam 9 kurang 15 sudah datang nongol di sini. Subhanallah. Ya nggak ada orang. Kesian. Subhanallah, kan seperti itu. Cukup. Ibu-ibu itu sudah paham dan ngerti, ya Allah kesian si Ustadz ya. Seperti itu. Jangan diulang-ulang lagi gitu loh. Marah emosinya itu. Kita sih bukan marah. Enggak. Subhanallah. Nanti ketemu lagi. Ya, jangan terlambat lagi ya. Jangan ini. Nanti ketemu lagi. Jangan terlambat lagi ya. Pas telepon diingatkan lagi. Subhanallah. Ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melampiaskan ya emosi itu nggak habis-habis gitu loh. Subhanallah. Betul-betul terekam ya di memorinya dia. Oh kalau grup ini nih, oh begini nih kondisinya. Diingatkan lagi, la haula wala quwata illa billah. Nah ada seorang sahabat laki-laki namanya ya dalam riwayat yang lain Qudamah tadi. Beliau datang ke Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Kemudian ya beliau meminta wasiat kepada Nabi SAW. Ausini, tolong ya Rasulullah berikan wasiat dan nasihat kepadaku. Qala Rasulullah, Rasul melihat sahabat yang mulia ini, Qudamah ini, pemarah, suka melampiaskan emosinya sangat mudah sekali. Kata Nabi, la taqdhab, jangan antum marah. Apalagi ya Rasulullah, faraddada mirara, diulangi lagi oleh Nabi untuk kedua kali. La taqdhab, jangan antum marah, jangan menjadi manusia pemarah. Minta lagi wasiat untuk ya selanjutnya, diulangi lagi oleh Nabi. Jangan antum marah. Subhanallah, hadis sahih dikeluarkan ya oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6116. Berdasarkan hadis ini ya kita bisa memahami tentang tercelanya sifat marah ini. Hadis ini menjelaskan seakan-akan orang yang datang kepada Rasulullah kurang puas dengan wasiatnya Nabi Muhammad SAW tadi. Dia ingin mencari wasiat yang lebih hebat daripada yang pertama, yaitu janganlah engkau marah, kata Nabi. Jangan menjadi pemarah. Sehingga sahabat ini yang namanya Qudamah tadi mengulang-ulangi pertanyaannya dan meminta wasiat lagi. Ya, mengulang-ulang permintaannya. Nah, hadis ini ya sempat kita bahas ya pada saat pembahasan hadis yang kedua ya pada kesempatan yang lalu. Nah terkait hadis ini juga terdapat satu riwayat dari hadis Abu Hurairah juga, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Abu Hurairah bercerita ada seorang sahabat ya laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-jannah wala tuqsir alayya. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, ajarkanlah kepadaku satu amalan. Jika aku lakukan itu amalan, maka aku masuk surga. Tetapi jangan banyak amalannya ya Rasulullah. Amalannya dikit aja, maksudnya kasih wejangan tentang satu amalan, tapi amalannya jangan yang banyak-banyak, dikit aja. Qala Rasulullah pun kemudian menjawab, la taqdhab, jangan anda marah. Artinya jangan anda marah, artinya kan sekali. Subhanallah, jangan juga apalagi ya menjadi orang yang pemarah, yang suka mengobarkan emosi. Disebutkan sebagai penguat daripada hadis yang sahih tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ubul Iman pada nomor hadis 7925, dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya beliau ya, di dalam musnad beliau,
pada nomor hadis 6635 an Abdullah bin Amr bin As anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau dan meridhai ayahnya yang bernama Amr bin As. Annahu sa'ala Rasulullah. Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah, "Madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, aku ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya agar aku ini terhindar dari kemurkaan Allah Jalla wa ala, dijauhkan dari murka dan amarah Allah Jalla wa ala. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, la taqdhab, janganlah anda marah. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla wa ala, jangan mudah emosi, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung atau baperan. Baperan itu marah nggak sih, Bu? Orang yang baperan itu marah kan? Enggak deh, aku nggak mau lagi ngisi di Babu Rahmah. Kenapa? Ibu-ibunya terlambat terus. Kan seperti itu misal. Itu kan marah berarti dia kan? Seperti itu ya. Jangan dong. Kan seperti itu. Jangan baperan begitu, berarti kan marah. Kalau kita ingin dicinta dan disuka oleh Allah Jalla wa'ala, ingin dikasih sayang oleh Allah Jalla wa'ala, jangan marah. Maafkanlah mereka-mereka yang khilaf dan salah kepada kita itu. Nah, bisa jadi kitanya yang salah. Kecepatan datang kan seperti itu. Nah, salah jamnya, dipikir jam 9, ternyata jam setengah 10 baru mulai. Kita husnuzon kepada ibu-ibu itu, ya kan seperti itu. Jangannya kitanya yang salah. Kecepatan datang. Seperti itu. Nah, sepertinya begitu ya. Nah, iya, realitanya begitu. Bukan ibu-ibu yang salah, Ustaz. Ibu-ibu on time, ya, jam 9.30. Iya, aku yang salah kata Ustadz itu tadi. Nah, aku kecepatan datang. Ya udah, antum jangan marah-marah dong, kan seperti itu. Sekali lagi bukan saya ya, teman saya yang kebetulan Ustadz gitu loh. Nah, Ustadznya akhirnya ketawa sendiri. Iya, aneh yang kecepatan, salah lihat jadwal. Nah, seperti itu. Dipikir jam 9 biasanya kan seperti itu. Ternyata hari ini jam 9.30. Iya. Berarti Ustadz jangan marah-marah sama ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya. Antumnya ya yang kecepatan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari beberapa hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, bisa disimpulkan bahwa menahan emosi, menahan amarah adalah masalah yang sangat luar biasa pentingnya di dalam Islam ini. Bukan masalah sepele. Seorang sahabat seperti sahabat Qudamah tadi secara khusus ya minta wasiat kepada Nabi SAW dan berulang-ulang. Sahabat Abdullah bin Amr bin As anhuma juga meminta kepada Nabi tentang satu wasiat agar jauh dari murkanya Allah, agar terhindar dari azab dan siksa Allah. Kata Nabi apa? Jangan marah juga. Menunjukkan bahwasannya masalah marah ini bukan masalah sepele, masalah yang sangat luar biasa ya. Artinya jangan sampai kita Bapak dan Ibu menjadi orang yang suka marah. Subhanallah, bahaya betul. Rasulullah SAW menyuruh kita semua jangan mudah marah. Ya, subhanallah, dan tidak sedikit ya dari sahabat Nabi yang bertanya tentang masalah ini. Dan Rasulullah menunjukkan wasiatnya jangan marah juga. Kenapa? Dengan kita betul-betul menjadi orang yang sabar, mudah mengendalikan emosi dan marah, itu amalan yang sangat luar biasa yang bisa memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat di dalam hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, bagaimana sih caranya supaya aku ini mudah masuk surga? Tolong dong ajarkan satu amalan, jika aku mengamalkan itu, aku pasti masuk surga. Apakah itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jangan marah. Luar biasa. Dengan orang yang betul-betul menjaga ya sesuatu yang sifatnya di dalam panasnya jiwanya dia itu dan hatinya dia dan kalbunya dia rendam, dia dinginkan. Subhanallah, jaminannya apa? Surga.
Dan lebih daripada itu, jauh daripada murkanya Allah, jauh dari amarahnya Allah, jauh dari siksa dan azab Allahu Jalla wa'ala. Artinya dengan melakukan amalan, menahan emosi, menahan amarah, tidak baperan, ya, itu mengakibatkan seseorang tersebut ya bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka jahanam. Seperti itu. Nah, disebutkan juga di dalam satu keterangan sahabat yang dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk apa? Bersabar. Akhirnya ya, untuk bersabar. Yaitu sahabat siapa? Qudamah tadi. Sahabat Qudamah tadi mengatakan, "Fafakkartu hina qala Nabi SAW ma qala." Kemudian aku merenungi perkataannya Rasulullah SAW. Janganlah engkau marah. Perkataan Nabi tadi kan? Subhanallah, aku renungkan kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat seperti itu. Kemudian sampai puncaknya aku tahu jawabannya. Apa jawabannya? Fa'idhal ghadab yajma'u asyarra kullah. Karena kalau aku marah, kata sahabat Qudamah tadi, itu mengumpulkan segala keburukan. Ya, dengan marah, bahwa kemarahan itu apa? Mengumpulkan segala keburukan dan kejelekan. Subhanallah, hadis ini atau athar ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, dan benar ya apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, ya, bahwasanya dengan marah itu mengumpulkan berbagai macam keburukan dan kejelekan. Begitu banyaknya permasalahan yang timbul akibat kemarahan dan ketidaksabaran dari seseorang. Contohnya apa? Perceraian. Perceraian itu banyak terjadi karena apa? Suka marah, baik dari pihak suami ataupun istri. Dan pasangan ini tidak sabar, ya, seperti itu. Karena emosi saja. Tahu-tahu mengucapkan kata-kata talak. Kenapa dia marahnya dengan istrinya? Seorang istri minta cerai, minta khulu. Dikenakan emosi doang juga. Marah yang menjadi-jadi. Tahu-tahu menuntut cerai. Makanya kemarahan ini apa? Mengumpulkan berbagai macam keburukan dan kejelekan. Termasuk juga kita katakan ya, kejadian yang sangat luar biasa yang sering terjadi di lingkungan kita. Karena emosi, karena marah, ya, sampai terjadi apa? Pembunuhan. Terjadi apa? Pembunuhan. Subhanallah, baperan, tersinggung, itu kan sama dengannya apa? Marah. Bukan begitu? Jelas ibu-ibu? Bapak? Tersinggung itu kenapa? Hasil marah enggak? Marah gegetan. Tersinggung loh kak aku kemarin itu. Kenapa dia ngomong seperti itu sama aku? Salah apa aku ini? Aku betul-betul tersinggung loh. Nah, tersinggung itu sama dengannya apa? Emosi dan marah. Suatu saat dia akan balas nanti. Seperti itu. Baperan juga apa? Sama dengannya apa? Marah juga. Seperti itu. Sehingga ketika dia mulai lagi disinggung-singgung, atau misalnya orang itu mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, kemudian terjadilah ya pertikaian, berantem, ya bertengkar dan seterusnya, bisa jadi mengakibatkan apa? Dosa yang lain, pembunuhan misalnya. Wal iyadu billah. Pembunuhan banyak terjadi itu kenapa? Karena emosional, karena sifat marah. Dan berbagai macam pertikaian terjadi kenapa? Karena kemarahan. Jelas bahwa kemarahan menimbulkan apa? Banyak permasalahan dan muskilah. Subhanallah, Muhammad bin Ja'far pernah berkata, ya, seorang syekh ya, beliau mengatakan begini, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Kemarahan itu adalah kunci segala keburukan atau pembuka segala keburukan. Al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Al-Hafidz Ibnu Rajab menguatkan lagi dengan ungkapan beliau seperti ini. Innal ghadaba jima'us syarr. Sesungguhnya kemarahan sebab utama keburukan dan mengumpulkan keburukan. Wa anna taharruza minhu jima'ul khair. Sedangkan menjauhkan diri dari sifat marah ya adalah merupakan sebab segala kebaikan. Jadi kalau marah itu sebab utama segala keburukan dan kejelekan, sedangkan menjaga diri jangan sampai emosi dan marah
itu tidak lain adalah apa? Merupakan sebab terkumpulnya segala bentuk kebaikan. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka oleh sebab itu kita berusaha ya untuk sabar. Ya, karena memang kadang memang tabiat pengaruh lingkungan. Ya, ayah bundanya memang subhanallah itu kalau emosi meluapkan amarahnya itu luar biasa. Itu berpengaruh dengan anak keturunannya, ya. Atau misalnya ada dari dua belah pihak, entah abahnya atau uminya yang punya sifat pemarah tadi itu, dan itu sifat itu menurunkan kepada apa? Anak-anaknya. Subhanallah. Termasuk juga contoh ya, ustadz pemarah nih, muridnya juga pemarah. Coba lihat antum, perhatikan. Nah, sama ya. Ustadz nggak negur seseorang, muridnya juga begitu. Subhanallah, kan makanya ada pepatah kan, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu. Siapa itu? Pokoknya ustadz kita nggak negur dia, kita nggak negur juga ya, kan begitu. Ustadz nggak salam sama dia, berarti kita nggak salam juga ya. Astagfirullah, ustadz bukan maksum. Coba antum lihat ya, ustadznya pemarah misalnya, marah luar biasa, itu murid-muridnya berpengaruh tuh. Punya sifat begitu juga, hati-hati. Makanya kita sebagai ustadz ya selalu menanamkan apa? Sifat kesabaran tadi itu, supaya murid-murid kita juga apa? Sabar, ya, betul-betul memiliki sifat yang rendah diri, tawadhu, tidak mudah meluapkan emosi dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Makanya ini yang harus kita pahami, kalau kita betul-betul sabar, betul-betul bisa memanage emosi kita dan amarah kita, pastinya kita itu akan mengumpulkan segala bentuk kebaikan dan pastinya kita jauh daripada sifat jelek dan buruk. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apa maksud daripada larangan marah ini? Tadi kan ada 3 hadis ya, hadis Abu Hurairah 2, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma 1. Dari 3 hadis ini makna larangan marah itu apa? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan apa ini maksudkan dengan kalimat la taghdab, janganlah Anda marah. Beliau menjelaskan bahwa bukan berarti sifat marah tersebut kita hilangkan dari hati kita, bukan. Karena setiap manusia itu pastinya diciptakan dengan membawa potensi untuk marah. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah marah? Ada? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Kalau ibu-ibu kan jelas, pastilah marahnya yang nampak ya, seperti itu. Kalau bapak-bapak kan yang nampaknya sabarnya ya, seperti itu. Siapa di antara ibu-ibu yang gak pernah marah? Pastinya pernah, punya potensi kita semua ini. Ya, pernah marah. Subhanallah. Sifat marah itu bisa timbul sewaktu-waktu, sebagaimana manusia tidak mungkin menghilangkan rasa lapar. Sama. Subhanallah. Rasa lapar juga kan kadang membawa apa? Sifat emosi dan marah kan? Aduh, gak paham-paham penitia ini. Sudah waktunya zuhur kan waktunya makan. Kok gak dikasih makanan kita? Aduh, restoran jauh lagi. Pingin meninggalkan kita gak enak. Ini kewajiban, subhanallah. Jam 2 juga dibiarkan begitu saja. Yang dikasih air doang. Dari tadi buang air terus sudah. Subhanallah. Ke belakang lagi, karena air itu isinya. Nah, emosi kan sebab lapar. Betapa banyaknya kan terjadi ya kan sesuatu hal, kejahatan-kejahatan itu karena lapar. Marah dia dengan siapapun yang orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, maka oleh sebab itu sifat marah memang kita semua punya potensi dan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Karena itu sifat yang sudah ada pada manusia. Cuma kita mudah untuk apa? Memanagenya. Jangan sampai diluapkan ya dengan lisan kita, apalagi dengan kosakata kita yang tidak bagus. Bahwasanya sifat marah ini bisa timbul sewaktu-waktu dan tidak mungkin ya dihilangkan ya, sebagaimana ya tidak mungkin kita menghilangkan apa? Rasa lapar. 6. Lelaki tidak mungkin meninggalkan syahwatnya terhadap wanita, ya kan, seperti itu. Sama juga, ya, sifat marah juga begitu. Akan tetapi, ya, yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab
rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan dengan hadis Nabi dari hadis Abu Hurairah, la taghdab, janganlah Anda marah, dengan dua tafsiran. Apa tafsirannya? Pertama, ya, dalam diri kita ini punya potensi ada sifat marah, cuma kita harus redam. Ya, tidak mungkin kita hilangkan sebagaimana kita menghilangkan rasa lapar atau menghilangkan ya syahwatnya kita ya sebagai laki-laki terhadap wanita. Tidak mungkin itu. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan tafsiran hadis tadi, la taghdab, janganlah Anda marah. Yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hiasilah diri Anda dengan akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan Anda dari sifat marah dengan melakukan tindakan pencegahan supaya tidak cepat marah dan tercegah dari marah. Apa sifat pencegahan itu dalam bahasa kerennya? Preventif, ya tuh ibu-ibu, masya Allah ya. Ya, artinya apa? Kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan kita dari sifat marah, mudah meluapkan emosi dan seterusnya dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak cepat marah dan tercegah dari marah. Nah, itu maksud yang pertama ya. Nah, maksud yang kedua ya, penafsirannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah, jika di antara kita timbul rasa marah ya, maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan tersebut. Jelas? Tafsiran yang kedua, maksud dari ungkapan Nabi la taghdab, janganlah Anda marah, maksudnya apa? Jika sekiranya terasa timbul marah dalam diri kita, maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan amarah kita dan emosi kita. Ya, usahakan jangan sampai kita melampiaskan kemarahan kita dan meluapkan emosi kita. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan ya. Yang ini sudah kita sebutkan sebenarnya pada hadis yang kedua ya, pada kesempatan yang lalu ya, berkaitan dengan bab ini ya. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ada pada hadis nomor 2 ya dari pembahasan ini. Nah, disebutkan ya keutamaan orang yang menahan diri ketika sedang apa? Sedang marah. Bab ya, itu kita sebutkan dulu. Meskipun saya yakin Bapak dan Ibu sudah lupa tentang hadis yang kedua ini. Jelas ya? Tayyib, yang pertama tadi yang dimaksudkan dengan ungkapan Nabi la taghdab, janganlah emosi, janganlah marah. Maksudnya apa? Menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia yang bisa menjauhkan diri kita dari sifat marah, mudah emosi dengan melakukan apa? Tindakan pencegahan. Istilah kerennya apa tadi Bapak? Preventif. Supaya tidak cepat marah dan tercegah dari marah. Nah, bagaimana menghiasi diri dengan sifat yang mulia atau akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia contohnya. Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, ini Masya Allah nih. Ini barang paten banget nih kalau ingin kita ya tercegah dari sifat marah. Cobalah kita ini menjadi hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah melupakan khilafnya orang lain dari kita itu. Oh, ini berat Ustadz, bukan mudah, tapi ini barang paten Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin mudah-mudah ya ingin ya menghilangkan atau dalam artian mencegah emosi dan marah kita harus menjadi manusia, menjadi hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah melupakan kesalahannya. Ya, sebagian orang kadang berkata begini, apabila punya masalah dengan istri, maka catatlah kebaikan-kebaikan istri. Ya, di batu agar tidak mudah dilupakan. Itu zaman dulu di batu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bapak-bapak ya, kalau antum ingin marah sama istri, antum catat di dinding.
Ya, kebaikan-kebaikan istri itu di kamar satu. Ya, apa tuh namanya? Pelayar ya, bukan pelayar. Binar ya. Ya, di kamar satu, di ruang tamu satu, di ruang makan satu. Jadi ketika antum marah, kebaikan-kebaikan istri itu sudah ada gitu loh kan. Kalau di Batu kan nggak mungkin ya. Itu zaman dulu ya di Batu itu ya. Subhanallah, antum tahu keburukan istri antum. Antum ingin emosi. Subhanallah ketika membaca binar ini, kebaikan istri selalu mengantar anak sekolah. Saya tidak pernah mengantar anak sekolah. Yang kedua, kebaikan istri selalu membuatkan makanan yang enak. Sehingga membuat aku tidak jajan di luar. Subhanallah, kebaikan istri, subhanallah, selalu perhatian dengan saya dan anak-anak saya. Meskipun ya ini ada kekurangannya disebutkan seperti itu. Nah, jelas ya. Ketika antum subhanallah melihat itu nggak jadi marah itu. Nah, bisa nggak dicatat ya seperti itu. Nah, oke lah kalau antum nggak malu lah mencatat itu ya di biner atau di papan tulis misalnya yang ada di rumah antum itu, paling tidak catat di pikiran antum. Subhanallah, iya sih, Anda punya istri salah, tapi kebaikannya banyak, luar biasa, luar biasa. Naam, subhanallah ya kalau kita Pak berpikir ya Pak ya, maaf, tentang kebaikan istri kita, apalagi cinta pertama kita itu ya, subhanallah, itu Anda yakin antum gak bakal berpoligami Pak, benar? Subhanallah, karena antum melupakan kebaikan-kebaikan istri antum itu, sehingga membuat antum mudah ke lain hati. Seperti itu ya. Nah, terus terang, memang beda itu. Ya, kita merasakan lah kan, kadang kan kita sebagai ustadz ini juga diojok-ojok oleh teman-teman ustadz yang lain, kadang kan seperti itu. Cuma saya berpikir ulang gitu loh. Apa mungkin dengan kesibukan ini? Jangan-jangan kalau saya ya membuka pos yang lain, bisa jadi saya tidak ngaji lagi di Babur Rahmah. Ya, karena berbaginya itu berat kan seperti itu. Kemudian saya berpikir lagi, ya Allah, kita punya istri bagaimana perjuangannya. Mau aja dulu diajak naik angkot. Mau aja dulu jalan kaki padahal jauh banget. Subhanallah, mau aja dulu naik kapal laut. Subhanallah, kenang beli tiket pesawat nggak bisa. Aduh, mau aja dia tersebut ya ketika melahirkan di klinik yang dekat rumah, tidak di rumah sakit. Mau aja ini. Ketika ingin melangkahkan, ingin buka pos, nggak jadi deh. Iya kan? Saya bukan menceritakan saya, enggak. Ceritakan orang lain gitu kan. Antum misalnya kan seperti itu. Nah, kan berpikirnya kan begitu Pak. Ketika kita ingin emosi apa semua, subhanallah. Makanya kadang kalau kita mendapatkan istri kita yang baik banget, subhanallah, apapun keinginannya Pak ya, usahakan dipenuhi Pak. Apapun itu. Karena bagaimana luar biasanya istri kita itu kepada kita ya, seperti itu. Nah, karena subhanallah ingat masa lalu kita. Ya Allah, dulu fakir, miskin. Subhanallah, kalau enggak dia terima, kayaknya Anda belum kawin nih. Kayaknya sampai kan seperti itu. Nah, subhanallah ya kan. Itu kan berpikir kebaikan Pak. Bukan begitu? Jadi kalau kita berpikir kebaikan seperti itu, kita ingin emosi, marah sama istri kita, enggak jadi. Enggak deh, dia Masya Allah deh. Ya wajar deh, subhanallah dia marah ya, wajar. Kenapa? Enggak pernah diajak jalan-jalan, wajar. Seperti itu, dia di rumah terus ngeram, bertelur lagi kan seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Begitupun juga ibu-ibu, subhanallah ya, ketika ingin emosi juga ya, kepada suami, ya malah harus dicatat itu kebaikan-kebaikan suami yang pernah ibu dapatkan itu. Subhanallah Bu, maaf ya Bu ya, ibu kan diangkat subhanallah dari satu daerah, satu tempat yang maaf ya penuh dengan kekurangan di situ. Sekarang Masya Allah ibu sudah jadi apa? Sosialita yang sangat luar biasa. Tas branded, mobil ada, nyetir mobil sendiri lagi, pakaian 3 lemari, subhanallah, belum lagi yang lainnya. Ingat Bu jasanya suami Bu. Ketika suami salah-salah dikit deh, jangan meluapkan emosi yang seperti orang gila begitu. Luar biasa, ingat kebaikannya banyak. Nah, ketika kita ya Bapak dan Ibu mudah memaafkan ya orang lain, khususnya pasangan kita, maka insya Allah sifat marah itu akan hilang dari diri kita. Emosi tadi akan jauh daripada kita, karena kita terhiasi oleh apa? Sifat yang baik. Apa itu? Mudah memaafkan. Mudah apa? Memaafkan.
dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jelas ya? Bukan malah sebaliknya. Kesalahan istri malah dicatatin satu-satu. Bukan begitu ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Bismillah. Nah, sebagian orang kadang mencatat satu kesalahan. Kesalahan yang kedua kali itu persis seperti orang yang salah ketika melanggar peraturan di pesantren atau di sekolahan. Dapat surat apa? Peringatan. Dia catat 1, 2, 3, 4, 5. Enggak perlu Pak ya begitu. Kita sebagai seorang suami yang baik, kita malah melupakan kesalahan-kesalahannya. Ibu-ibu pun juga begitu Bu. Lupakan kesalahan suami itu, jangan dicatat. Subhanallah, kadang ketika marah lagi nih, maaf ya Bu ya, mungkin jeleknya sifat manusia, enggak suami, enggak istri, diingatkan lagi. Ya kan? Ini ya kesalahan kamu yang sekian ya, ingat enggak? Yang 30 tahun yang lalu, ingat enggak? Astagfirullahaladzim, 30 tahun yang lalu dia masih ingat. La haula wa la quwata illa billah. Jangan ya. Nah jadi yang pertama bagaimana menghiasi diri dengan akhlak yang mulia supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari sifat marah dan bisa menghilangkan sifat marah. Kita berusaha mudah memaafkan orang lain dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Jelas ibu-ibu? Yang kedua, hiasi diri kita dengan penuh senyuman. Bukan senyum tanpa sebab ya. Ya, senyum tanpa sebab itu berarti offset itu ya. Subhanallah ya. Ada satu pepatah ya. Ad-dahiku bila sababin ya. Bahwasanya tertawa atau tersenyum tanpa sebab, subhanallah, itu menunjukkan apa? Ya, annahu majnun. Bahwasanya dia tersebut apa? Gila, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini wajah yang selalu dipenuhi dengan senyuman, ceria, enak dilihat, adem. Subhanallah. Kita ini kan bapak-bapak kebetulan ya kulit kita enggak kayak bule ya, putih bersih apa semua gitu ya. Ya ada sedikit hitam-hitamnya kan seperti itu. Tapi subhanallah kalau orang senyum, subhanallah manis saja di wajahnya itu. Enak saja dilihat. Subhanallah, sudah muka pas-pasan, hitam kebiru-biruan, dan kemudian ketika ketemu orang dengan muka seram lagi, ya jelas lari lah orang seperti itu. Makanya ketika kita emosi tersebut, apa? Senyum aja deh. Ketika ditanya, Ustaz, gimana Ustaz? Udah deh Kak, nggak apa-apa Kak, insya Allah khair, baik aja. Ustaz senyum aja, habis mau ngomong apa Kak? Aku emosi marah juga nggak mendapatkan hasil juga. Senyum aja sudah kan seperti itu. Wajah selalu apa? Dipenuhi dengan senyuman. Nah, latihlah diri kita agar mudah tersenyum, terutama kepada siapa? Orang-orang dekat kita. Istri, suami, anak-anak kita, orang tua, mertua, besti-besti kita, ya, teman-teman dekat kita. Dampak senyum terhadap kebaikan hati sangat luar biasa signifikannya. Ya, subhanallah. Antum nih kalau kita datang selaman, senyum ya kan, antum pasti bilang, Ustadz ini baik banget nih Masya Allah. Padahal ilmunya biasa aja. Itu yang membuat antum apa? Terpicut dengan Ustadz itu. Terpicut dalam artian positif ya, hadir seluruh di kajian. Tapi kalau Ustadznya sudah muka sangar, seram. Waalaikumsalam. Nah ya ada apa? Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah si Ustadz susah banget ya kita senyum kayak kita minta fulus aja. Subhanallah. Kan ada yang begitu merasa Pak ya. Apalagi Allahu Akbar. Saya termasuk orang yang suka mengkritik itu. Sikap-sikap Ustadz yang model begitu itu. Jaim-jaim tapi bukan pada tempatnya. Jaga image tapi bukan pada tempatnya. Ini orang tua dilewati nggak pakai selaman, nggak pakai senyum wala salam. Nauzubillah min zalik. Antum jangan ambil ilmu dari dia seperti itu. Akhlak nggak punya. Nah, sikap yang baik. Ini orang apalagi subhanallah, orang itu datang betul-betul menghargai kita. Artinya apa? Kita ketika berjumpa dengan dia, selamat, senyum, subhanallah bahkan menanyakan kabar, subhanallah. Kita dengan sikap begitu aja Masya Allah banget sudah penilaian orang. Masya Allah tuh Ustadz ya Allah kita dia kan gak kenal kita. Kita kan ya Allah bukan di atas gedung nih, kita kan di gubuk tinggalnya. Tapi tuh Ustadz Masya Allah banget.
nanyain kabar. Malah subhanallah ngasih amplop lagi tuh Ustadz. Ya Allah tuh baik banget tuh Ustadz. Setiap kali ketemu senyum aja dia. Allahu Akbar. Kita pingin begitu itu. Subhanallah ya kan. Artinya ini kebaikan yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya itu emosi, marah dan luar biasa. Orang juga aduh nih orang pasti marah nih sebentar lagi nih. 10 menit, 15 menit. Itu dihitungin tuh. Allahu Akbar. Maka sebab itu apa? Kita hiasi wajah kita ini dengan apa? Senyuman. Seperti itu. Apalagi dengan istri Pak. Subhanallah. Jadi saya punya teman. Waktu zaman SD nih. Kebetulan uminya dia itu berteman dengan umi saya. Ibunya dia berteman dengan ibu saya dekat banget. Subhanallah. Umi saya nyuruh saya untuk ngantarkan ya kue lah. Subhanallah. Wadai kue ya. Ke teman beliau tersebut yang kebetulan umi teman saya itu. Umi teman saya nggak ada di rumah, yang ada suaminya, yang saya panggil Om. Subhanallah, Assalamualaikum. Nggak juga dibuka. Saya tahu ada orang, Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum ketiga kali keluar dengan marah-marah tuh suaminya. Ya, cari siapa? Cari Umi ini, nggak ada. Ada titipan nih dari Umi. Tahu sana aja. Lah Allah ini orang. Subhanallah, kita bilang sama Umi, jangan suka lagi ke sana deh. Kenapa? Enggak deh. Suaminya ngomel-ngomel, marah-marah terus si Om itu. Kita ketemu. Subhanallah ketika di kelas. Abah inti kok begitu banget ya? Jangankan sama inti. Abah sama Ana aja begitu kata dia. Enggak senyum, enggak apa. Subhanallah. Senyum Abah Ana buat Umi Ana aja. Buat anak-anaknya aja nggak dikasih, apalagi buat ente kata dia. Oh begitu, la haula wala. Ada laki-laki yang model begitu Pak. Senyumannya buat istrinya doang. Salah juga Pak. Kita baik-baik datang ke rumah dia, bukannya diterima secara baik, bawa kue nih Pak, bawa hadiah. Ya Allah, kayak kita mau minta sedekah, kayak pengemis yang datang. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nah ada yang begitu nggak tepat ya kata teman itu ya Abah Ana sih memang jangankan ke ente ke Ana aja hari-hari begitu senyum Abah Ana itu buat Umi Ana doang kata dia la haula. Nah ada laki-laki yang begitu Pak, jangan Pak, sama anak juga tegur anak senyum. Nah subhanallah sama orang yang di sekitar apalagi orang tua kita Pak ya apalagi mertua kita datang Allahu Akbar langsung tuh muka seram keluar. Dalam hati apalagi nih ujung-ujungnya pulus nih. Ya Allahu Akbar. Nah mulai buka kulkas nih lemari es ya. Subhanallah. Ngambil apa tuh? Diliatin. Sampai di kulkasnya ada CCTV. La haula wala quwata illa billah. Naam. Jangan ya Pak ya. Sama mertua apalagi Pak. Antum jangan anaknya doang. Kita kan kawin itu. Subhanallah artinya seluruh keluarganya kita baikin. Kita bersikap baik kan. Bukan sama anak perempuannya doang yang sekarang jadi istri kita. Semuanya kita baikin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ya ini untuk supaya menghiasi diri nih. Supaya jangan sampai emosi marah selain dengan senyuman. Karena dampak senyum itu terhadap kebaikan hati ya. Sangat signifikan senyum itu terhadap kebaikan kolbu dan hati kita itu. Sangat luar biasa signifikannya dan juga usahakan bersikap ramah ketika bertemu dengan orang lain. Subhanallah meskipun kondisi dan keadaannya di bawah kita. Saya ustadz, Bapak murid kan? Tapi bagaimanapun Bapak lebih tua daripada saya. Saya yang tegur duluan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Allah Ustadz pagi banget datang. Iya gak apa-apa. Salah jadwal Pak. Ya, wallahu alam. Bapak, naam. Saya ke masjid dulu Pak ya. Bapak sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak tinggal di mana? Kan dengan penuh ramah pertanyaan seperti itu kan. Padahal kita juga nggak pingin ke rumahnya. Cuma kan kita nanya, tinggal di mana Pak? Tinggal di sini. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Anak berapa Pak? Anak 11 Ustaz. Oh Masya Allah. Sudah pada menikah? 7 udah Ustaz. Ya, 4 belum. Oh Alhamdulillah. Pak aku izin dulu ya masuk ke masjid. Mau salat duha. Sambil nunggu ibu-ibu yang datang ya. Insya Allah. Nah, ya kan? Senyuman.
Ya Allah, ramah itu kan enak ya. Itu Wallahu Akbar, dampaknya dari senyum, dari sikap ramah tadi itu ya. Itu ya berpengaruh sangat luar biasa di hati kita ini. Ya, itu menjadikan hati ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Redamlah yang namanya apa? Emosi dan marah tadi itu. Jelas ya? Nah, kemudian kalau kita kan laki-laki sama-sama laki-laki ya, ketemu. Selain ya senyum, ramah, kemudian berjabat tangan kan, seperti itu. Nah, jangan berjabat tangan seperti orang yang jijik banget gitu loh. Aduh, jangan lihat wajahnya dan pegang erat tangannya kan, seperti itu. Karena ada orang yang kadang, sebagian orang ya merasa apa gitu loh tangannya itu. Karena tangannya itu sering ya apa kita katakan sering perawatan ya, kan jadi lembut kayak kapas ya, seperti itu. Ketika bersalaman dengan yang tangan kasar-kasar itu jadi nggak enak gitu loh. Jadi aduh merasa geli lah, haram yang demikian. Itu tidak menunjukkan rasa ya empati, rasa sayang kepada ya orang yang dia selamani tadi. Kemudian dia berikan salam. Ini orang banyak kan, saya nggak mungkin salam semuanya nih Pak. Paling tidak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu kan sikap seperti itu, ya itu sangat berpengaruh dengan kebaikan kolbu dan hati kita. Dan itu bisa apa? Meredam amarah dan emosi kita. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ya, kalau kita ingin menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan mulia, yang pertama tadi apa? Mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua, wajah selalu dipenuhi senyuman. Kemudian koma ya, ramah tamah, bersikap ramah ketika bertemu dengan orang lain, memberikan salam, berjabat tangan ya dengan ya maksudnya yang sejenis dengan kita, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bersalaman dengan menjabat tangannya mempunyai pengaruh, seakan-akan timbul perasaan sayang kepada dia, berbaik sangka kepada dia dan seterusnya. Nah, kalau antum emosi dan marah kepada seseorang, antum selaman dengan dia dan memberikan senyumannya antum kepada dia, hilang tuh emosi dan marah tadi itu. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, menghiasi diri ya. Ini masih yang pertama ya, Bapak Ibu, jelas? Ya, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia itu kan ya ada 3 ya, sudah 2 yang kita bahas. Yang ketiganya apa? Menjauhi sifat pelit dan bakhil. Jauhkan diri kita dari rasa pelit dan bakhil. Latihlah diri kita untuk selalu apa? Dermawan. Karena orang yang pelit alias bakhil biasanya apa? Suka marah-marah biasanya. Tapi Sat, aku bakhil Sat, nggak pernah sifat marah. Oh itu lain, pengecualian. Itu tersendiri Bu, itu khusus ibu aja kali. Tapi kalau kita penelitian nih, orang yang bakhil itu mudah apa? Mudah emosi. Coba antum perhatikan deh. Suami yang bakhil, apalagi istrinya itu jor-joran, subhanallah, beli makanan setiap hari misalnya, kena sifat bakhilnya, marah nggak sama istrinya? Marah. Tapi kalau misalnya dia maaf ya, yang baik sama istrinya, biasa aja. Gak apa-apa ya, kita hari ini beli makanan di luar aja ya, aku gak masak. Gak apa-apa, gak ada masalah my sweetheart. Udah, beli yang enak sekalian. Iya kan, seperti itu. Tapi kalau yang bakhil, aduh ya, tugas kamu kan masak. Sudah dibelikan nih, ya kompor gas yang paling bagus. Sudah ini semua minyak apa, nih apa? Fungsi untuk masak. Kena bakhil tadi, emosi kan? Seperti itu. Nah biasanya orang kalau bakhil, kikir, itu mudah marah. Sehingga salah satu usaha untuk menekankan kemarahan kita, ya untuk menekan atau menghilangkan ya marah kita dan emosi kita, maka jangan sampai kita memiliki sifat bakhil. Kita berusaha memiliki sifat apa? Suka memberi atau dermawan. Wallahu alam bissawab. Jelas ibu-ibu? Tolong ulangi bagaimana cara menghiasi diri dengan akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan kita dari sifat marah. Yang pertama apa Bu? Mudah memaafkan dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Jelas ibu? Maafkan suami ibu Bu ya yang khilaf dan salah.
lupakan segala khilaf dan kesalahannya. Yang kedua, menghiasi diri dengan senyuman, bersikap ramah kepada orang lain. Kemudian kalau bertemu dengan, ya kita katakan sejenis dengan kita, perempuan dengan perempuan, bukan lawan jenis ya, sejenis. Perempuan dengan perempuan, selaman, kalau perlu cepika-cepiki ya, seperti itu. Jangan selamannya itu sama bestinya doang, sama orang yang dia, maaf ya, yang dia tidak kenal-kenal banget, tidak mau selaman. Ini salah juga Bu ya. Artinya, dan ramah sama orang lain itu bersikap ramah ya, seperti itu. Dan itu bisa apa? Meredam emosi dan marah kita. Yang ketiga apa? Menjauhi sifat bakhil dan kikir. Ya, artinya dengan sifat kita dermawan, suka membantu orang lain, terutama kepada istri dan anak-anak kita, itu apa? Menghilangkan sifat marah dan emosi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, kemudian kan maksud dari hadis tadi yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Yang pertama tadi, saya ulangi Bapak-bapak masih ingat? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, maksud daripada hadis tadi, janganlah Anda marah, itu memiliki dua penafsiran. Yang pertama kan tadi menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang bisa menjauhkan kita dari sifat marah. Ya. Sedangkan yang kedua, tafsirannya apa? Jika sekiranya sifat marah itu timbul pada diri kita, maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan kita. Nah, ini kita sudah bahas ya. Sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan kita. Masih ingat enggak ibu-ibu? Apa yang pertama? Berta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika Rasulullah melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya, orang yang marah tadi mengucapkannya, maka akan hilang kemarahannya. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berta'awud kepada Allah dengan mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka apa? Zahaba anhu ma yajidu. Maka akan hilang apa yang dia rasakan dari emosi dan marah tadi. Nah, itu sebab yang pertama ya. Jadi jika sekiranya timbul rasa marah dan emosi pada diri kita, maka yang kita lakukan pertama apa ibu-ibu? Berta'awud. Yang kedua, kalau masih marah juga, berwudu. Berwudu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, innal ghadaba minasyaitani. Sesungguhnya rasa marah atau kemarahan itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'u an-naru bil ma. Dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian marah, emosi, maka berwudulah. Maka berwudulah. Nah, ini sebab yang kedua atau kiat yang kedua untuk apa? Meredam emosi kita dan marah kita. Jika sekiranya mulai timbul emosi dan marah kita, membaca ta'awud masih sepertinya ya membekas marah kita tersebut, belum hilang juga, berwudu yang kedua. Yang ketiga, duduk. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad, kalau kondisi bapak dan ibu ketika marah itu misalnya berdiri, maka hendaknya apa? Dia duduk. Orang yang marah dalam keadaan berdiri akan mudah melampiaskan kemarahannya. Bukan begitu? Tangannya mudah bergerak, bisa jadi memukul. Ketika berdiri itu, Pak, duduk Pak. Jangan pegangin. Nah, berarti kan tangannya mau apa? Mau memukul. Seperti itu. Jangan pegangin. Ya, kakinya mau nendang. Seperti itu. Makanya disuruh oleh Nabi apa? Duduk.
Duduk, subhanallah. 6. Apabila dia duduk, maka itu akan membuat dia lebih tentram. Ya, jika belum juga hilang, hendaknya apa? Dia berbaring. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. 6. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau kita terasa ada emosi dalam diri kita, ada marah mulai muncul, maka kita bersikap apa? Yang keempat, diam. Kenapa diam Ustaz? Rasulullah mengatakan begitu, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya pada nomor hadis 2136. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, hendaknya dia diam. Kenapa? Karena pada saat seseorang marah, imannya akan melemah, sehingga syaitan hadir yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Subhanallah, kalau kita marah, emosi, berarti menunjukkan apa? Iman kita berkurang. Dan kalau iman kita berkurang, syaitan mudah datang kepada kita, kemudian menggoda kita dan seterusnya, sehingga membuat kita apa? Tidak bisa mengendalikan diri kita. Bahkan para ulama mengatakan, seorang hakim, seorang qadhi tidak boleh memberikan putusan hukum atau ketetapan hukum ketika dia sedang marah, lantaran apa? Berpotensi memberikan putusan hukuman yang salah atau tidak adil. Ketika dia marah, sang hakim tadi itu bisa jadi nanti akan memutuskan putusan yang salah, bahkan tidak adil. Nah, kemudian seorang hakim, seorang qadhi baru diizinkan lagi untuk memberikan putusan hukuman jika kondisinya tenang, tidak emosi lagi, tidak marah lagi, sehingga ketika dia memutuskan hukum berdasarkan ilmu yang dia miliki, bukan karena sedang emosi dan marah. Nah, betapa banyaknya ya yang saya sebutkan tadi, perceraian yang timbul gara-gara apa? Marah, emosi. Makanya bapak-bapak kalau marah, antum diam aja deh. Ibu-ibu juga apa? Diam. Ketika seorang suami sedang dikuasai marah, otak tidak bekerja dengan normal, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Kemudian besar kemungkinan si suami tadi akan menjatuhkan talak untuk istrinya. Dan ujung-ujungnya apa? Penyesalan. Ujung-ujungnya apa? Penyesalan. Hendaknya bagi kita semua yang sudah menikah, bagi pasangan suami istri, ketika suami sedang marah, ibu-ibu ya, ketika suami sedang marah, tolong ya ibu sebagai istri mengalah. Ya udah, naam, ya aku salah, aku minta maaf ya, abang maunya apa? Ya, pokoknya aku nggak mau makan nasi ini. Ya udah, abang mau apa? Ceplokan telur aja. Oke. Misalnya, begitupun juga bapak, ketika istri antum marah, maka antum sebagai suami apa? Mengalah. Jangan sahut menyahut, jangan seperti gayung bersambut, jangan. Ya, siap. Pokoknya ya, hotel bintang 5 ya, siap, duitnya sudah ada. Pokoknya ini ya, iya, sudah. Nanti kalau tenang, kita ngomong. Kita jadi liburan, tapi aku sudah googling nih, ternyata dapatnya di daerah sini, bukan yang di daerah yang anti inginkan nih. Tetap bagus, tetap Masya Allah. Coba lihat deh. Ya, iya ya. Nah, makanannya yang lebih enak daripada yang di situ. Mau nggak? Ya deh, nggak apa-apa. Ketika tenang dia, ketika ngomel marah-marah, nggak bakalan bisa masuk. Seperti itu. Itu bahasa saya nggak masuk banyu, nggak masuk air maksudnya. Subhanallah, nggak masuk sama sekali seperti itu. Jelas ya? Kalau lagi,
tenang kalau orang lagi marah. Pak, tenang Pak. Ada orang lain juga ya. Ada seseorang marah. Udah, nanti bagian saya ngomong. Bapak diam aja, Bapak pulang deh, Bapak pulang. Sudah tenang dia. Kenapa sih? Antum kok begitu? Habis anak gini. Gini deh, dia itu kesian. Ini dia, maaf, sudah tua. Duda lagi. Istrinya 3 bulan yang lalu meninggal. Dia itu minta ini Ustaz. Ini. Kasihlah antum. Kesian dia bantuan. Oh begitu ceritanya. Oh ya, nah tenang udah. Nah begitu pun ya tadi kan, sekali lagi ya saya mengingatkan. Suami kalau istri lagi ngomel-ngomel, marah-marah, kita ngalah ya. Ngalah. Bukanlah ngalahnya kita bukan berarti meruntuhkan harga diri kita. Bukan begitu Pak? Subhanallah kita marah. Iya. Sama'an wa ta'atan. My sweetheart, siap aku dengar dan siap melaksanakan perintah. Mau apa? Iya kan? Ibu-ibu juga begitu dong kalau suaminya lagi ngomel-ngomel. Iya. Ini enggak. Oh begitu ya. Lu jual gue beli nih. Jadi deh. Subhanallah. Ujung-ujungnya penyesalan nanti. Yuk kan begitu? Jangan begitu ya. Ibu-ibu terutama ya. Seperti itu. Nah. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu ya. Bagi suami yang marah, tolonglah istrinya mengalah untuk sementara waktu. Istri yang marah, suaminya lah mengalah ya. Istrinya marah, maka suami mengalah untuk sementara waktu. Kalau istri marah kemudian suami pun ikut marah, maka suasana akan semakin ya tidak karuan. Hendaknya ada yang berusaha berpikir jernih ketika itu. Makanya para ulama mengatakan al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Rasa marah, emosian, awalnya kegilaan, akhirnya kesudahannya penyesalan. Wallahu alam bissawab. Jelas ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam. Tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Islam menganjurkan untuk ya marah ketika seseorang atau sekelompok orang melanggar perintah Allah Jalla wa Ala, dan termasuk juga melanggarnya itu berkaitan dengan dosa syirik. Apakah selain hal tersebut juga tidak boleh karena marah juga fitrahnya manusia? Kita katakan marah yang sifatnya positif tadi dibolehkan, tapi tetap terjaga lisan kita, tetap anggota badan kita juga apa? Terjaga. Rasulullah pernah marah, kita katakan, ya tapi marahnya memang di atas kebenaran. Ketika misalnya orang ya melanggar hak-haknya Allah, ya wajarlah kita marah seperti itu. Bukan berarti tidak boleh. Semua kita ini ya sudah ditancapkan sebagai watak kita ya, ada sifat marah. Semua kita ini, baik saya, bapak, ibu, dan semuanya, fulan, fulana, itu punya potensi marah. Nah, ketika berkaitan dengan yang hak ya, kebenaran, sesuatu yang terpuji ya, maka boleh kita marah. Tapi marahnya pun juga tetap terjaga dengan lisan ketika menegur seorang teman yang salah, kena maksiat. Ya akhi, maaf banget nih, yang antum lakukan ini kesalahan. Kenapa antum sampai zalim kepada istri antum? Maaf ya ukhti, kok ukhti nggak hormat banget sama suami seperti itu? Ya, emosinya itu kita katakan tetap terkendali, lisannya tetap terjaga. Dia kesel, dia marah, tapi marah dalam kondisi tetap dihiasi dengan sifat-sifat yang baik tadi itu. Jelas ya? Tidak mungkin lah, tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Ada, punya potensi banget. Cuma kita menghindari sesuatu yang buruk ya. Termasuk misalnya ya marah selain sesuatu misalnya maaf. Ya kita kadang ada rasa kesalnya ya ibu-ibu dengan suami yang terlambat datang misalnya. Kemudian juga suami juga kadang kesel banget. Yang dimana menunggu lama di mobil karena istrinya itu lama banget berdandannya misalnya.
Ada sifat-sifat seperti itu. Tapi kekesalan yang seperti itu kan mudah untuk dihilangkan, ya. Ya, marah juga tapi marah yang sifatnya wajar. Itu tidak mengapa yang demikian. Yang tidak wajar itu marah-marah yang ujung-ujungnya ya ada sifat yang tidak baik. Apalagi kosakata yang keluar kosakata yang tidak bagus. Itu yang terlarang, tidak dibolehkan. Karena subhanallah, kalau orang emosi itu, apalagi dia tidak bisa mengontrol dirinya, akan mengakibatkan maksiat-maksiat yang lainnya akan bermunculan. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Rajab tadi, bahwasanya kemarahan itu mengumpulkan segala bentuk keburukan dan keburukan dan kejelekan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya Ustadz, saya seorang wanita single, belum pernah umroh haji. Apakah boleh pergi sendirian tanpa mahram? Sebenarnya saya ada anak yang sudah balik, namun untuk pergi dengan anak dananya kurang. Karena dananya hanya bisa untuk sendiri. Dan boleh pergi umroh bersama ibu. Mohon pencerahannya. Begini ya, asal mula hukumnya wanita safar keluar kota atau keluar negeri atau keluar pulau, itu harus ada mahramnya. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. La tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar keluar kota, keluar negeri kecuali ada mahramnya. Ada mahramnya, seperti itu. Nah, kemudian berkembang sebagaimana pertanyaan ibu-ibu ini, kecuali darurat. Kecuali ada hajat yang sangat luar biasa, kita katakan dibolehkan dia tersebut melakukan safar seperti safar ibadah yaitu ibadah haji atau ibadah umrah tanpa mahram, tapi dengan 3 catatan, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, adanya jamaah perempuan di travel tersebut. Adanya apa? Jamaah perempuan di travel tersebut. Yang kedua, syaratnya perjalanannya aman. Yang ketiga, pemimpinnya juga amanah. Seperti itu. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan dikuatkan perkataan ini oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah Jadi bukan perkataan saya, tapi ibu-ibu catatan utamanya harus ada apa? Mahram. Kecuali ada sesuatu hajat, keinginan yang membuat dia tidak bisa untuk berangkat ke tanah suci tadi itu, seperti itu. Dananya cuma cukup 1, Ustaz. Dananya ini dan seterusnya. Atau misalnya dia mu'allaf, baru masuk Islam, tapi pingin haji, pingin umrah, bagaimana? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau berdasarkan hujah dan dalil juga, termasuk dikuatkan oleh Syekh Islam Taimiyah boleh dengan 3 catatan, 3 syarat Yang pertama harus ada apa? Jamaah wanita enggak di situ. Dan Bapak dan Ibu perhatian coba perhatikan, travel itu jamaahnya paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan paling banyak, kan? Berarti poin pertama sudah kita dapatkan. Yang kedua adalah apa? Kita katakan syaratnya itu adalah perjalanannya aman. Perjalanannya apa? Aman. Nah, kemudian yang ketiga, pemimpinnya amanah pemimpinnya apa? Amanah. Seperti itu. Nah, itu ada hujahnya, ada dalilnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, dan juga perbuatan ijtihadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika para istri Nabi sepeninggalnya siapa? Sepeninggalnya Rasulullah SAW ingin berangkat haji pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, kemudian diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan pada saat itu yang menjadi pemimpin kita katakan adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf pada saat itu, dan perjalanannya aman. Jadi dengan 3 syarat ini artinya jika kita memang ada alasan yang syar'i membuat kita tersebut tidak bisa safar dengan mahram kita, termasuk tadi safar yang syar'i yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, fulusnya cuma cukup 1,
Fulusnya nggak cukup buat untuk mengongkosi anak tadi itu ya, seperti itu. Maka bolehlah perempuan tadi untuk melakukan ya umrahnya atau hajinya tanpa mahram dengan catatan 3 tadi. Yang pertama apa? Ya, perjalanannya aman. Yang kedua, yang pertama ada jamaah wanita di travel tersebut, di perjalanan tersebut. Yang kedua, perjalanan aman. Yang ketiga, pemimpin rombongan travel tersebut ya amanah dan ada tanggung jawab. Naam. Dan berkaitan tentang masalah ini ya disebutkan ya di dalam hadis yang sahih dari hadis Adi bin Abi Hatim, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, subhanallah. Kemudian ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz Utsman bin Affan bukannya mahram dari ibunda-ibunda kita itu? Kita katakan Utsman mahram buat ibunda Khadijah. Karena Utsman bin Affan itu kawinnya dengan siapa? Ya, dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kan? Sedangkan istri-istri Nabi SAW yang lain itu bukan mahram dengan Utsman bin Affan. Contoh ya, contoh. Antum punya mertua, bapak punya mertua yang laki ya, mertua laki-laki ini ternyata istrinya 4. Nah, antum kawin Pak dari anak perempuan dari istri yang mana? Oh, dari istri yang kedua Ustadz. Oh, dari istri yang kedua. Nah, jadi istri yang keduanya dia saja yang mahramnya antum. Sedangkan istri yang pertama, ketiga dan keempatnya bukan mahram antum. Jelas ya? Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Nah ini ya, tapi jangan sampai salah paham nih. Ini si Azhar nih yang berfatwa. Enggak. Imam Syafi'i. Dan juga siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, bayangkan. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain ya. Seperti itu kita katakan. Nah, artinya apa? Kita katakan bahwasannya asal mula hukumnya ibu-ibu ya, pastikan ada mahram dulu. Jelas Bu? Bu jelas gak nih? Jangan sampai gak jelas nih. Jangan sampai saya diadu-adukan lagi dengan ustadz yang lain. Ya, subhanallah. Subhanallah. Dalam artian kita katakan nih kita akan jujur dalam masalah ilmu. Artinya asal mula hukumnya ibu-ibu harus ada mahram ketika keluar kota, keluar negeri dan seterusnya, termasuk ke Mekah dan ke Madinah. Kecuali ada alasan yang syar'i. Kenapa sampai tidak ada mahram tadi? Itu pun dibolehkan dengan 3 syarat, Bu. Syarat yang pertama apa, Bu? Bu, ada jamaah wanita ya di travel tersebut. Yang kedua, perjalanannya aman. Yang ketiga, pemimpinnya amanah ya dan bertanggung jawab. Wallahu alam bissawab. Jelas ibu-ibu? Tapi ingat ya, asal mulanya harus ada mahram ya, ibu. Jangan sampai salah paham. Wallahu alam bissawab. Ustadz, apabila kita diuji sakit, apakah boleh setiap sujud dalam salat membaca doa minta kesembuhan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Bolehkah membaca doa selain bahasa Arab ketika sujud? Karena sujud itu kan doa mustajab, termasuk sebelum salam. Sepakat ulama, jika kita membahasakannya itu dalam hati kita, itu boleh. Kita membahasakannya di dalam apa? Di dalam hati kita. Ya Allah sembuhkan aku ya Allah, angkat penyakitku ya Allah, sehatkan aku kembali ya Allah. Dalam hati kita boleh. Jelas ya? Nah, adapun dengan lisan kita, artinya kita suarakan, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, tapi mayoritas ulama tidak membolehkan. Nah, untuk keluar dari khilafnya ulama, alangkah baiknya Bapak dan Ibu jika sekiranya ketika berdoa waktu sujud dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya, alangkah baiknya dalam hati saja ya, baik itu ketika berdoa waktu sujud ataupun sebelum salam. Wallahu alam bissawab. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Dan siapapun di antara kita yang sekarang ini sedang sakit, ya Allah kami memohon kepada Engkau ya Allah,
agar saudara kami yang sedang sakit tersebut diangkat penyakitnya, disembuhkan dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, dan sehat walafiatkan dia kembali ya Allah, dan kumpulkan lagi bersama kami ya Allah, bisa ikut kajian di Babur Rahmah ini lagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.